Assalamualaikum, Mawar. Keras ya. Gimana kabarnya pagi ini? Baik ya? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong tadi lagi habis kegiatan apa? Kerjain coding sama bersih-bersih kelas. Oh, lagi sibuk ya kayaknya ya. Iya, karena memang kan hari ini hari ulang tahun sekolah kita ya. Jadi semuanya sedang sibuk. Ada yang bersih-bersih, ada yang menghias kelas. Kelas kamu dihias juga nggak? Iya, Bu. Dihias juga ya, seru ya menghiasnya ya. Jadi Ibu ucapkan terima kasih nih, padahal kamu tadi lagi sibuk di kelas ya, menghias kelas, tapi kamu menyempatkan waktu sesuai dengan janjian kita ya waktu itu, karena waktu itu kamu bilang mau menyampaikan sesuatu gitu ya, dan kita tentukan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih ya. Iya, Bu. Sehat kan hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Nah, em, hari ini kita akan melanjutkan konseling ya, konseling individu. Sebelumnya sudah pernah ikut konseling kan? Sudah ya. Jadi konseling individu itu adalah bantuan nih, bantuan dari konselor, guru BK pada siswa konseli untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Jadi bukan Bima yang menyelesaikan ya, tapi kita bersama-sama berdiskusi gitu untuk kamu mencari jalan keluar sendiri. Nah, sebelumnya untuk konseling individu itu ada asas-asasnya nih ya, supaya kamu tidak khawatir. Jadi ada beberapa asas. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Ya. Nah, asas kerahasiaan itu apa ya? Kita di sini dijamin kerahasiaannya. Jadi kalian nggak usah, kamu nggak usah khawatir untuk apa ya nanti ceritanya sampai diceritakan kemana-mana. Jadi ini ada asas kerahasiaannya ya, insya Allah kerahasiaannya terjaga. Lalu yang kedua adalah asas kenormatifan. Nah, walaupun kita di sini hanya berdua, harap kita tetap menjaga asas normatif ya. Jadi apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Lalu setelah asas kenormatifan yaitu ada asas kesukarelaan. Artinya kamu dengan sukarela menceritakan permasalahan. Jadi tidak dipaksa ya. Nah, setelah kesukarelaan adalah asas keterbukaan. Harapannya kamu bisa terbuka di sini untuk mencapai apa yang kita harapkan. Untuk bisa menyelesaikan permasalahannya, Ibu meminta kamu untuk mengisi ini dulu ya, surat pernyataan dulu ya. Pernyataan bahwa kamu bersedia mengikuti layanan konseling individu. Silahkan kamu baca dulu. Membaca lalu diisi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ini kita laksanakan kurang lebih 1 jam pelajaran ya, 4. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ya? Oke, berarti bisa langsung. Silahkan, kemarin sepertinya ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan ke Ibu. Mungkin hari ini silahkan diceritakan. Jadi akhir-akhir ini nilai saya turun. Terus saya semangat melakukan yang terbaik. Gitu. Jadi yang kamu rasakan akhir-akhir ini nilainya turun. Iya. Nilai turun dan tidak bersemangat. Tidak bersemangat ke sekolah gitu. Mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi. Maksud kamu nilainya turun itu seperti apa? Tadinya nilai saya bagus, cuman Hmm, akhir-akhir ini lagi menurun. Saya juga kurang bersemangat. itu tadinya nilai kamu bagus. Nah, sekarang nilainya turun. Semenjak kapan itu? Mungkin sih naik kelas 8 sih. Semenjak naik kelas 8 berarti di beberapa bulan terakhir ini ya, Iya, nilaimu turun. Nilai pelajaran apa saja yang turun? hampir semua sih. Hampir semua pelajaran nilainya turun. Apakah semuanya turun drastis atau mungkin ada mungkin beberapa yang nilainya masih oke-oke aja? Ada beberapa yang nilainya masih oke. Masih ada beberapa. Nah, yang paling parah tuh pelajaran apa? Matematika sama bahasa Indonesia. Matematika sama bahasa Indonesia. Oke, jadi kamu akhir-akhir ini sedang merasa nilainya kok turun.
harus tidak semangat. Jadi kan kamu menyampaikan juga ya, tidak bersemangat. Nah, mungkin bisa kamu sempat menyebutkan minder ya sama teman. Mungkin bisa dijelaskan mindernya kenapa sih? Hanya dari segi nilai sama keluarga mereka sih. Oke, kamu mengatakan minder sama teman karena nilai dan keluarga. Mungkin bisa apa ya? Lebih diperjelas lagi nilainya apakah nilai teman-teman bagus terus kamu sekarang turun, lalu untuk yang keluarga bagaimana, bisa diceritakan? Keluarga keluarga teman-teman tuh kelihatannya bahagia gitu loh Bu. Keluarga saya kok seperti ini. Hmm, jadi kamu merasa minder karena melihat kok sepertinya keluarga teman-teman bahagia sedangkan keluargaku seperti ini gitu. Bisa lebih dijelaskan lagi nggak seperti ini itu maksudnya gimana? Apakah tadi kan kamu menyatakan bahwa keluarga teman keluarga teman-teman kamu bahagia. Apakah dari kalimat itu bisa apa mengartikan bahwa keluarga kamu tidak bahagia? Tidak bahagia seperti apa? Ditinggal orang tua bercerai. Oke. Jadi kamu merasa minder karena kondisi keluarga kamu tidak seperti teman-teman yang lain. Jadi kamu mengatakan bahwa orang tua kamu bercerai, begitu ya? Iya. Dari perceraian itu apa ya selanjutnya yang terjadi pada dirimu? Saya ditinggal sama orang. Sudah mencoba menyampaikan ke ayah kamu bahwa kamu ingin tinggal bersama ayah? Sudah, sudah pernah. Sudah pernah ya? Oke. Nah, dari penyampaian keinginan kamu itu bagaimana respon ayah kamu? Marah sih. Marah. Mungkin bisa diceritakan waktu itu kejadiannya seperti apa? Saya ingin ngomong gitu ke saya. Waktu itu Hmm. saya lagi ada di rumah, lagi main ke situ. Jadi saya ingin ngomong sekarang, ya waktu hari itu. Oke. Ternyata respon ayahmu waktu itu marah. Nah, dengan kejadian itu, lalu tadi kan kamu mengatakan bahwa sudah pernah mencoba menyampaikan ke ayah ya. Ternyata reaksi ayahmu marah tuh. Nah, dari kejadian itu apa selanjutnya yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan? Padahal aku cuma pengen bilang, kok ayah responnya sampai marah gitu. Jadi kira kan bakal kayak ada ada sedikit masukan dari ayah gini. Itu Ya, ayah marah. ternyata marah. Itu yang menyebabkan kamu akhirnya merasa enggan untuk menyampaikan keinginanmu terhadap ayahmu. Iya, Jadi kamu memiliki keyakinan bahwa ketika kamu menyampaikan keinginanmu, lalu ayahmu akan marah, begitu? Oke, nah, iya. nah sekarang kita berpikir ya, kalau seandainya ini terjadi terus-menerus dan kamu terus berpikiran bahwa ayahmu akan marah, ayahmu akan marah, kira-kira apa sih yang akan terjadi pada diri kamu? Saya bakal terus kepikiran sih kayak stres. Juga berpengaruh sama nilai saya yang turun. Oke. Memahami ya bagaimana perasaan kamu. Nah, ketika kamu tadi mengatakan bahwa kalau ini dibiarkan, maka kamu akan stres, sedih, begitu. Apakah ini yang menyebabkan kamu nilainya turun akhir-akhir ini? Iya, Apakah itu udah pasti ayahmu marah? Ya. Apakah itu sudah cukup bukti bahwa ayahmu akan marah? sih. Mungkin iya ya. Kamu sudah mencoba berapa kali? Satu sih. Baru satu kali ya. Berarti mungkin nggak sih ada di kemungkinan-kemungkinan yang lain ayahmu nggak marah? Kayaknya ya deh kalau waktunya tepat. Oke, berarti
kamu di sini masih ada sedikit peluang ya untuk menyampaikan apa, keinginanmu terhadap ayah. Dari tadi kamu menyampaikan juga mungkin masih belum bisa dikatakan ya, belum 100% nih. Kalau kamu mengatakan kepada ayahmu, pasti ayahmu marah. Tahankan perasaan itu, memiliki perasaan yang tenang, terus tidak terlalu sedih. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Kayaknya harus mencoba sekali lagi buat bilang ke ayah. Mencoba sekali lagi untuk menyampaikan ke ayah, gitu ya. Nah, di sini ada lembar. Silahkan kamu nanti tulis beberapa kalimat-kalimat positif tentang diri kamu dan ayah kamu, ya, supaya kamu tidak berlanjut-lanjut nih berpikiran negatif terhadap ayah kamu. Lalu yang selanjutnya kamu tulis nih rencana-rencana kamu atau komitmen-komitmen kamu yang akan kamu lakukan, ya. Saya pikirannya ya, walaupun tidak drastis tapi sudah ada perubahan, betul? Betul. Ya, apa perubahannya? Udah bisa berani ngobrol sama ayah. Oke, dan sudah ada pikiran bahwa ternyata belum tentu loh ayah marah gitu ya. Kamu melaksanakan kesepakatan ini. Berhasil tapi cuma 2 kesepakatan dulu. Oke, berarti ada yang berhasil tapi ada juga yang belum, gitu ya. Nah, kalau boleh tahu yang sudah berhasil yang mana saja? Mencoba ayah ngobrol sama mencoba menghubungi ayah. Dua kesepakatan yang sudah berhasil kamu lakukan, kira-kira bagaimana nih perasaan kamu setelah berhasil melakukan atau melaksanakan dua kesepakatan ini? Sedikit lega dan lebih tenang. Oke, jadi lebih lega dan hasil melaksanakan ya. Kalau boleh tahu, bisa diceritakan kendala-kendala apa saja sih yang kamu alami sehingga kamu belum berhasil melaksanakan ini? Waktu coba ajak ayah ngobrol, sebenarnya mau pengen sekalian bercanda gitu dulu. Soalnya lagi ada waktunya. Cuman ayah langsung buat pembicaraan gitu tuh. Lalu negatif thinking termasuk ke ibu sambung. Terus kalau negatif thinking terus bisa membuat hidup jadi kurang tenang. Oke, iya ya. Jadi mencoba berpikir tidak terlalu negatif terus gitu ya. Karena kalau mikirnya negatif terus bisa menyebabkan tidak tenang gitu ya. Oke. Berarti Ibu pastikan dulu ya, apakah sudah ada sedikit perubahan pikiran kamu terhadap ayah kamu? Sudah, tapi ya sedikit. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada ya, sudah ada perubahan. Semoga nanti ke depannya kamu bisa lebih baik lagi. Gak apa-apa, pelan-pelan ya, walaupun sedikit-sedikit. Nanti lama-lama kamu bisa apa ya, mengirimkan link ya, link evaluasi hasil konseling kita. Oke, sudah terkirim? Sudah. Ya, silahkan diisi ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat buat kamu dan kamu bisa lebih rileks lagi sekarang ya dan bisa lebih berpositif thinking lagi terhadap ayah kamu. Ini karena waktunya sudah 40 menit ya, tanpa terasa ya, ternyata udah 40 menit. Nanti mungkin kapan-kapan kita akan lanjut lagi ya, ngobrol tentang kesepakatan yang tadi, yang katanya kamu mau main ke tempat ayah gitu ya. Oke, nanti akan Ibu hubungi lebih lanjut. Lalu untuk menutup kegiatan hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Yuk kita berdoa bersama-sama sesuai dengan saya. Berdoa mulai. Baik, terima kasih ya. Mohon maaf nih kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan dari Ibu ke kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.